Apa ada laporan mengenai money politik? Laporan money politik ada. Atau temuan mengenai money politik ada nggak? Ada. Gimana? Siapa yang melaporkan dan bagaimana tindak lanjutnya? Money politik ini terbagi beberapa modus seperti bako sembako, ya, kemudian modus zakat, ya, kemudian modus pembagian uang langsung tunai, ya, dan kemudian borong makanan. Setelah dicermati oleh Bawaslu, ada rekomendasi dari Bawaslu ini memang terbukti? Tidak ada. Tidak ada. Jadi tidak ada yang kemudian diteruskan ke aparat Gakumdu. Dilanjutkan ke Gakumdu di dalam pembahasan kedua dan sebagian pembahasan pertama dihentikan. Kemudian oleh Gakumdu ternyata tidak memenuhi syarat material. Tidak material. Oke, jadi tidak diteruskan kan? Tidak diteruskan. Tidak menuju ke peradilan pidana kan? Tidak. Oke, jadi itu selesai ya. Money politiknya ada laporan tapi tidak bisa memenuhi syarat material sehingga tidak diteruskan ke pengadilan. Betul. Berarti orang yang disangka melakukan money politik juga tidak diapa-apakan kan itu? Tidak. Oke, jadi sudah clear bahwa money politik ada laporan. Siapa yang melakukan itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasca pemungutan suara ulang atau PSU 9 Juni 2021, sengketa pemilihan gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Selatan masih berlanjut. Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 02, Denny Indrayana dan Difri Darjat atau H2D, kembali menggugat pasangan nomor urut 01, Haji Sahbirin Nor dan Haji Muhyiddin atau Birinmu ke Mahkamah Konstitusi. Dalam berkas gugatannya, H2D mengajukan lebih dari 300 alat bukti dugaan kecurangan yang dilakukan oleh pasangan Birinmu. Sidang pemeriksaan pendahuluan perselisihan hasil pemilihan Gubernur Kalimantan Selatan tahun 2021 telah dilaksanakan oleh Mahkamah Konstitusi pada hari Rabu, tanggal 21 Juli 2021 secara offline dan daring di Gedung Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Terlanjur tayang, kembali menayangkan proses sidang tersebut secara bersambung di channel ini. Video ini telah mengalami editing di beberapa bagian tanpa mengurangi substansinya. Link video asli dari YouTube resmi Mahkamah Konstitusi RI kami sertakan di kolom deskripsi. Silahkan memberi tanggapan dan komentar secara sopan di kolom komentar. Selamat menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pihak pemohon, termohon, pihak terkait Bawaslu, kita lanjutkan, skorsing sidang dicabut. Sekarang giliran Bawaslu. Sebelum saudara menyampaikan pokok-pokoknya, beberapa hal yang perlu kami konfirmasi kepada saudara. Selama persiapan yang dilakukan oleh KPU dalam rangka PSU itu, ada berapa laporan yang saudara terima? Ada 20 laporan baik, penanganan pelanggaran. Ada 20 laporan Ya. Bisa saudara menyampaikan dari pihak mana saja laporan itu? Dari pihak termohon ada kurang lebih 10 yang termohon atau terkait? Terkait. Ya. Terkait. Kemudian Terkait berapa? 10. Terkait 10.
Terus pemohon? Dari masyarakat ada 3. Masyarakat pemohon 3. ada 7. Pemohon 7? 7. Baik. Apa tindak lanjut saudara terhadap laporan-laporan itu? Bawaslu Kalimantan Selatan menindaklanjuti semua laporan maupun temuan. Kalau ada temuan ada 3 dan ada 4 yang tidak diregister laporan karena tidak memenuhi syarat, tidak melengkapi persyaratan. Jadi sebenarnya ada 20 yang itu diregister, kemudian ada 4 yang tidak diregister, dan ada 3 yang merupakan hasil temuan Bawaslu. Baik. Itu yang kami akan dalami. Yang mulia, silakan. Yang mulia, Pak Prof Arif dulu berapa? Ya. Silakan. Jadi begini ya, Pak Waslu ya. Anda itu kan memberikan keterangan. Kebetulan tidak usah disampaikan penjelasan dulu. Kita langsung saja, kita sudah baca karena ini contohnya ini sudah saya stabilo semua ini. Ya, istirahat tadi sudah saya stabilo, sudah saya baca. Saya akan kembali mengulang tadi yang sudah ditanyakan oleh Pak Ketua Panel. Jadi diulangi, ada 20 laporan. 20 laporan. Baik, berapa temuan? Ada 3 temuan. 3 temuan. Terus yang diregister? Dari itu yang sudah diregister, yang tidak diregister ada 4. Jadi ada 24. 4 yang tidak diregister karena tidak memenuhi syarat, baik syarat formal maupun syarat material. Betul. Kemudian yang 23 itu memenuhi yang 23 syarat untuk diregister, baik formal maupun material. Betul. Nah, tindak lanjut dari temuan dan laporan ini bagaimana? Ada yang ditindaklanjuti? Ada yang ditindaklanjuti. Berapa yang ditindaklanjuti? Berupa pelanggaran administratif. Ya. Ada ASN. Baik. Ada 3. Baik. Itu berupa temuan. Baik. Saya lebih perdalam. Apa yang disampaikan oleh pemohon itu berkaitan, ada yang berkaitan dengan ASN. Ya, ini dulu karena Anda sudah nyebutkan. Bagaimana tindak lanjut ASN? Betul ada ASN yang tidak netral, ada ASN yang memihak salah satu pihak? Ada nggak? Itu ada pimpinan di situ atas permohonan dari 01. Malah permohonan dari pihak terkait malah. Pihak terkait. Gimana jadinya? Setelah ditindaklanjuti, apa rekomendasi dari Bawaslu? Nah, register 12. Ditindaklanjuti di register 12 bahwa gimana? Kan tindak lanjutnya memang ada pelanggaran ASN yang berpihak gitu, gimana ini? Itu atau tidak terbukti? Rekomendasi ke KSN. Oh, direkomendasikan ke KSN? Iya, salah satu pasangan calon dihentikan pada pembahasan kedua untuk pelanggaran administrasi. Oke. Untuk ASN-nya disampaikan ke KSN. Terus disampaikan ke KSN. KSN sudah mengambil tindakan, men-skorsing atau memberikan peringatan kepada ASN yang bersangkutan? Kita belum mendapatkan laporan terhadap ASN. Sampai hari ini belum ada dari KSN, belum ada laporan. Iya. Tapi oleh Bawaslu sudah disampaikan ke KSN. Dan ini merupakan pelanggaran administrasi. Pelanggaran administrasi. Baik. Terus kemudian yang lain? Ada untuk yang diregister itu kemudian pelanggaran administrasi berupa pemasangan spanduk, itu berupa siapa yang memasang spanduk? Laporannya? Direkomendasikan kepada KPU
untuk itu adalah pelapornya tadi beliau tanyakan, yang mulia tanyakan pelapornya siapa? Pelapornya siapa iya. dulu? Kalau itu hasil temuan. Oh, temuan. Kemudian dari temuan itu ada pelanggaran administrasi terhadap pemasangan baleho dan spanduk. Siapa yang masang? Paslon Nomor 01 paslon nomor 1 dan juga 02 juga. ya. Baik, ini diperingatkan oleh Bawaslu, Diberikan surat kepada KPU berupa rekomendasi untuk melepas itu. Oke. Terus oleh KPU spanduk-spanduk ini sudah dilepas, kemudian pasangan calon diperingatkan nggak? Terhadap rekomendasi Bawaslu, KPU melakukan pengkajian dan telah melakukan tindak lanjut dan meneruskan kepada masing-masing pasangan calon untuk melepas, kemudian telah berkoordinasi dengan pemerintah daerah dalam rangka penertiban. Oke, itu terjadi sebelum pencoblosan PSU? Sebelum pencoblosan, Yang Mulia. Jadi setelah pada waktu PSU sudah bersih? Sudah bersih, Yang Mulia. Oke. Terus kemudian sekarang Bawaslu lagi, selain yang administrasi yang itu tadi, ada selain ASN itu sekarang baliho sudah, sekarang apa ada laporan mengenai money politik? Laporan money politik ada? Atau temuan mengenai money politik ada nggak? Ada. Gimana? Siapa yang melaporkan dan bagaimana tindak lanjutnya? Money politik ini terbagi beberapa modus seperti bako sembako, Ya, kemudian modus zakat, ya, kemudian modus pembagian uang langsung tunai, ya. dan kemudian borong makanan. Setelah dicermati oleh Bawaslu, ada rekomendasi dari Bawaslu ini memang terbukti? Tidak Tidak ada. ada. Jadi tidak ada yang kemudian diteruskan ke aparat Gakumdu. Dilanjutkan ke Gakumdu di dalam pembahasan kedua dan sebagian pembahasan pertama dihentikan. Kemudian oleh Gakumdu ternyata tidak memenuhi syarat material. Tidak material. Oke, jadi tidak diteruskan kan? Tidak diteruskan. Tidak menuju ke peradilan pidana kan? Tidak. Oke, jadi itu selesai ya, money politiknya ada laporan tapi tidak bisa memenuhi syarat material sehingga tidak diteruskan ke pengadilan. Betul. Berarti orang yang disangka melakukan money politik juga tidak diapa-apakan kan itu? Tidak. Oke, jadi sudah clear bahwa money politik ada laporan. Siapa yang melakukan itu? Keduanya? Atau satu pihak saja? Kedua-duanya. Iya. Dan kedua-duanya itu baik pasangan calon 1, calon nomor 2 melakukan, tapi semuanya kemudian tidak terbukti pada waktu pembahasan di Gakumdu. Betul. Baik, apa lagi? Terus masalah intimidasi, ada nggak laporan mengenai intimidasi? Ada. Gimana? Itu berupa laporan hasil pengawasan. Ya. Yang kemudian karena itu pelanggaran pidana umum, jadi kita sampaikan ke ke pihak keamanan kepolisian. Lalu yang kedua tentang tindak lanjut di aparat kepolisian gimana? Diproses? Diproses sampai hari ini kita tidak mengetahui sampai sejauh mana. Belum. Siapa yang mengintimidasi? Dalam keterangan itu ada di PK 81 dijelaskan PK 81 secara lengkap. Dan 82. Oke. Siapa yang melakukan intimidasi itu? Yang melakukan tentang pemberitaan di media daring, pemukulan terhadap relawan pasangan calon gubernur nomor urut 2 di wilayah Kelayan Timur. Kejadian ini, pemukulan itu terhadap relawan 02 merupakan murni pidana umum. Baik. Lalu kemudian juga ada informasi hasil penelusuran Bawaslu ke kantor kepolisian terhadap peristiwa pencegatan mobil yang diduga akan melakukan praktek money politik. Berdasarkan hasil penelusuran, setelah dilakukan pencarian bukti di dalam mobil tidak terdapat barang bukti atau uang yang diduga akan dibagikan berupa hasil pengawasan Bawaslu. Oke. Jadi money politik sudah selesai, keberpihakan ASN juga sudah selesai,
kemudian yang berhubungan dengan intimidasi juga sudah dilaporkan, tapi belum proses pidananya, laporannya belum sampai selesai ya? Belum. Oke, tapi oleh Bawaslu juga semuanya kan sudah diproses ini berarti? Sudah direkomendasikan. Terus yang lain-lain tidak memenuhi syarat material maupun formil, sehingga tidak bisa diteruskan. Betul. Pembahasannya di Gakumdu. Betul. Apalagi yang menarik, apalagi yang penting yang harus Anda sampaikan di dalam persidangan ini selain apa yang sudah saya minta? Terhadap TSM yang disampaikan oleh pemohon tersebut bahwa jadi sebentar, pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan atau temuan ini kemudian ada satu dalil yang dirumuskan oleh pemohon, ini semuanya memenuhi syarat TSM. Terus kemudian Bawaslu menilai apakah ini betul TSM atau tidak. betul. Gimana? Ada proses di Bawaslu bahwa setelah kita melakukan kajian dan melihat surat edaran dan peraturan-peraturan di atasnya bahwa di bukti PK 83 menyebutkan 50% itu tidak memenuhi unsur karena hanya di wilayah 3 kabupaten dan 7 kecamatan yang melingkupi wilayah 13 kabupaten. Oke, tapi pelanggaran apa atau kecurangan apa sehingga bisa dirumuskan sebagai memenuhi indikator bahwa itu TSM menurut Bawaslu? TSM itu yang dimaksudkan adalah memenuhi syarat 50% berdasarkan kabupaten. Ya, tapi ada pelanggarannya itu apa? Ini kan berarti sebarannya tidak memenuhi syarat. Tapi berupa pelanggaran apa atau kecurangan apa? Dari laporan-laporan ini atau temuan-temuan ini dianggap ada persebaran gitu. Money politik ya, yang disampaikan oleh. Tapi kan nggak terbukti kan? Tidak terbukti. Nah kalau tidak terbukti kan nggak perlu kita mencari TSM-nya kalau begitu. Kalau terbukti baru itu dicari persebarannya. Tapi kalau sudah diproses dan kemudian di dalam satu proses tidak terbukti, sudah dimasukkan ke Gakumdu juga ternyata tidak memenuhi syarat material, jadi tidak ada orang yang sampai dipidana karena melakukan money politik. Berarti kan kita nggak bisa menilai itu satu TSM atau tidak. Gimana menurut Bawaslu gitu? Di situ memenuhi unsur ya. Tetapi karena 50% itu yang kemudian menjadi karena hanya ada di 15. Enggak, ini saya minta penegasannya. Dari perkara-perkara yang dilaporkan maupun temuan yang jumlahnya 23 tadi, untuk money politiknya itu gimana sih money politiknya saja? Ini kan kemudian berhubungan hanya dengan money politik kan? Iya. Nah, untuk money politiknya ada nggak yang terbukti melakukan money politik? Tidak ada bukti dari money politik terhadap yang didalilkan dari semua yang didalilkan, termasuk masalah sembako, zakat maupun uang. Berarti kalau langsung begitu dari sisi substansi pelanggarannya tidak terbukti, kemudian dari sisi masifnya itu juga tidak terbukti? Tidak terbukti. Oh, jadi selesai, tidak ada pelanggarannya, juga tidak bisa memenuhi unsur TSM, begitu TSM, laporannya? Betul. Oke, ada lagi yang akan disampaikan? Sisanya di keterangan kami sudah kami jelaskan secara rinci. Saya sudah baca. Untuk yang lebih, yang menonjol supaya mendapat perhatian di dalam persidangan ini, ada yang akan disampaikan lagi? Tidak ada, Yang Mulia. Tidak masalah ada. Spanduk sudah dibahas. Cukup tadi. Itu semua ya. Yeah. Kemudian Anda ada bukti kuat tadi yang 81, PK 81, 82, 83 ya? Betul? Betul. Oke. Ada lagi yang akan disampaikan? Atau cukup? Cukup, Yang Mulia. Ya. Terus begini, kemarin juga disinggung oleh pemohon, ada yang menyangkut DKPP, gimana itu? DKPP itu adalah
yang sudah kita putuskan di persidangan pertama. Ya. Dan kemudian siapa yang dianggap oleh DKPP memenuhi syarat pelanggaran etik itu siapa sih? Bawaslu mana sih? Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan, Koordinat Penanganan Pelanggaran. Oh, mengenai mata anggaran. Penanganan pelanggaran. Oh, pelanggaran. Ya. Oke. Terus diberi sanksi apa oleh teguran DKPP? Keras. Gimana? Halo? Teguran keras. Teguran keras. Ya. Berapa anggota yang kena teguran keras di situ? 1 orang. 1 orang. Siapa namanya? Ashari Ridani. Oke, coba saya cek yang tanda tangan 5 orang ini. Yang Ashar Ridania ini? Iya. Oke. Dia ditegur keras. Iya. Tegurannya keras lisan atau tulisan? Tertulis? Tertulis. Tertulis. Apa nganunya? Kalau bisa disampaikan di sini. Ditegur karena melakukan pelanggaran etik apa? Etik antara kajian yang dilakukan oleh Koordinat Penanganan Pelanggaran. Ini berakibat seluruh Bawaslu menjadi tidak netral atau tidak independen atau bagaimana? Enggak kan? Tidak. Tidak. Hanya 1 ya? 1. Oke. Ada lagi yang akan disampaikan? Cukup? Dari saya juga cukup. Terima kasih Pak Ketua. Terima kasih Yang Mulia. Dengan hormat dipersilakan Yang Mulia Prof. Eni. Baik, terima kasih. Begini, tadi dari Bawaslu menyampaikan ada 20 laporan ya. 20 laporan dari pihak terkait 10, pemohon 7 dan masyarakat 3. Dari masyarakat itu laporan tentang apa saja itu? Laporan tentang ASN tadi. ASN dari masyarakat. Terus apa lagi? Sebentar Yang Mulia. Kok lupa? Hah? Coba dibantu yang lain. Iya. Coba dibantu yang lain biar tidak terhenti. Ini masyarakat ini maksud masyarakat siapa ini yang mengajukan menyampaikan laporan ini? Masyarakat pendukung paslon 1 apa paslon 2 atau masyarakat yang independen? 02. Hah? 02. Jadi masyarakatnya maksudnya masyarakat dari 02? Iya. Dari pendukung paslon 02? Iya, karena sebetulnya sudah dilaporkan di penanganan pelanggaran di Banjarmasin atas laporan. Ini tadi soal ASN tadi sudah dijelaskan, ya. Yang 2 dan ketiga apa laporannya? Tentang ada Bi. Suntinyono. Ya kan? Ada yang 1 Suntinyono itu yang melaporkan kemudian ditindaklanjuti. Itu apa? Tentang apa Tujono itu? Laporan tentang apa itu? Nah, temannya bantu cari itu temannya. Masa lupa, katanya tuh 20 tadi. PK 18. Ini masyarakat semua ini masyarakatnya yang terkait dengan laporan untuk paslon 2 semua nih ditujukan. Ada yang kan 3 laporan dari masyarakat. Apakah 3-3-nya itu untuk paslon 2 atau ada yang lain? Iya. Ini adalah laporan dari perihal spanduk Suntinyono tadi. Tujuannya tadi soal spanduk. Iya. Spanduk tadi berkaitan dengan 02. 02. Ada di Kabupaten Banjar juga ada. Dari Kabupaten Banjar. Jadi yang dimaksud masyarakat melaporkan 3 laporan itu artinya untuk banyak perkara kasus atau untuk satu? Soal untuk satu kasus. Hah? Untuk soal spanduk kasus. untuk paslon 2 saja atau termasuk paslon 1? Paslon 1 juga ada. Dari masyarakat juga yang melaporkan. Masyarakat melaporkan. Sudah ditindaklanjuti tadi? Sudah. Ini turunkan spanduknya? Sudah diturunkan spanduknya. Ya, terus yang ketiga laporan tentang apa lagi? Politik uang. Dari masyarakat Siti juga? Aisyah di Kabupaten Banjar. Di Kabupaten Banjar. Betul. Ini untuk laporan kepada paslon mana nih? Di
paslon 01. Untuk paslon 01 itu apa terkait politik uangnya yang dilaporkan? Zakat. Soal zakat itu. Iya. Kemudian apa yang dilakukan oleh Bawaslu soal itu? Bawaslu melakukan proses kajian dan kemudian melakukan proses pembahasan di Gakumdu dan kemudian diregister dan kemudian diputuskan dengan bukti PK 30. PK 30. Terbukti tidak? Tidak terbukti terhadap laporan tersebut. Ini ditujukan hanya paslon 1 saja? Paslon 01. Terus yang ini, yang pemohon ini ada 7 laporan itu apa saja jenisnya? Apakah sama dengan yang disampaikan oleh pihak terkait? Dari 7 itu antara lain pertama masalah register nomor 1 itu masalah zakat. Zakat lagi. Lalu yang kedua di Kabupaten Banjar juga ada masalah money politik. Ini yang Anda maksudkan 7 ini semua sudah masuk ke dalam laporan yang disampaikan ini belum? Dari keterangannya Bawaslu belum? 7-7-nya ini? Tidak, karena tidak dimintakan di bagian permohonan. Oh, tidak semuanya karena didalilkan majelis tidak memintakan kita sampaikan. Jadi tidak semuanya karena tidak didalilkan ya? Iya. Tapi sudah sudah ditindaklanjuti. Sudah. Termasuk yang 10 terkait dengan laporan pihak terkait? Sudah. Juga termasuk di dalamnya? Iya. Sudah. Itu apa saja yang 10 dari pihak terkait itu? Antara lain tentang ke Haji Denny Indrayana terhadap akun Facebook terlapor konten bermuatan kampanye. Itu ada di register 33. Kemudian juga masalah di SPBU kejadian berupa ini sama dengan yang disampaikan tadi dari pihak terkait tadi? Iya, sama semua itu, yang 10 ini? Sudah masuk di situ? Sudah ada. Yang diuraikan oleh pihak terkait tadi. Kemudian yang terkait dengan istri dari komisioner yang bagi-bagi uang itu seperti apa? Itu ada hasil pengawasan, tidak ada laporan maupun temuan terhadap komisioner yang di PK 8 dan 9 dan 10 berupa hasil pengawasan. PK 8, PK 9, PK 10 itu baik. tentang apa itu? Uraiannya di situ untuk membuktikan apa? Bahwa terhadap dalil pemohon terhadap diduga istri komisioner melakukan politik uang dengan bagi-bagi uang kepada pemilih, Bawaslu Kota Banjarmasin tidak ditemukan adanya temuan dan laporan dengan melanggaran pemilihan sebagaimana didalilkan oleh pemohon. Laporan juga tidak ada soal itu. Laporan dari istri yang komisioner bagi-bagi, ada laporan tidak itu masuk? Tidak ada. Tidak ada laporan sama sekali. Ya. Dari yang 10 laporan dari pihak terkait, 7 dari pemohon dan masyarakat itu tindak lanjutnya seperti apa? Ada yang kemudian dihentikan sebagian besar. Dihentikan sebagian besar, kemudian tidak lanjuti untuk yang mana? Tidak lanjuti, ada yang kemudian direkomendasikan kepada KPU. Kepada KPU. Yang tindak lanjutnya sampai ke penegakan hukum? Tadi Gakumdu? Dari 20 nih ada? Tidak ada. Pelanggaran administrasinya ada yang kemudian KPU. Tidak ada semua. Di pembahasan pertama dan pembahasan kedua. Kenapa kok tidak sampai ditindaklanjuti? Apa ada persoalan di situ? Karena biasanya tidak memenuhi unsur material. Materialnya tidak masuk. Formilnya sebagian tidak masuk juga di antaranya. Juga formil tidak masuk. Ini semua sudah masuk semua ya, yang 20 ini ya. Yang didalilkan tadi kita masukkan. Iya, kalau memang nanti majelis meminta untuk disampaikan, kita sampaikan. Ya, baik. Saya kira itu saja tambahan dari saya. Terima kasih Pak Ketua. Baik, silakan Memula. Terima kasih. Masih ada sedikit untuk Bawaslu ya. Tadi Bawaslu mengatakan ada yang menyangkut di KPP hanya 1. Tapi ada kemarin kita dengar kalau tidak salah ya. Tapi saya minta konfirmasi ke Bawaslu.
ada dalil dari pemohon yang mengatakan bahwa Bawaslu itu tidak netral. Terus kemudian itu ada DKPP, temuan DKPP atau ada sudah sampai diproses DKPP, bener apa enggak itu? Ada dari hasil laporan pemohon terhadap DKPP bahwa ada 2. Yang pertama kemudian menyatakan pelanggaran itu dilakukan oleh pelanggaran keras. Lalu ada yang kedua adalah laporan terhadap semua anggota Bawaslu mendapatkan teguran. Oh, jadi tidak netral itu ada laporan dari pihak pemohon kepada DKPP dan DKPP sudah menindaklanjuti. Betul. Dan kemudian diberikan. Siapa saja di antara 5 itu yang dilaporkan seluruhnya? Seluruhnya. Terus DKPP apa anunya? Memberikan teguran di ke-5 pimpinan komisioner. Tegurannya teguran tertulis atau teguran lisan? Tertulis. Tertulis. Berupa apa? Lisan. Oh, lisan, mohon maaf. Tadi keterangan dari teguran lisan. Iya. Enggak, kalau teguran tertulis itu mahkamah pengen meminta bagaimana sih surat teguran lisan tertulisnya. Tapi tegurannya betul teguran lisan. Minta ketegasan saya. Saya mungkin minta dibantu teman-teman Ibu Erna atau yang. Oke, Bawaslu Pusat kan hadir juga. Pak Abhan di mana? Pak Ketua Bawaslu. Oke, terima kasih Yang Mulia. Ya, gimana ini? Ada laporan dari pihak pemohon didalilkan yang mengatakan bahwa Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan tidak netral. Gimana? Katanya sudah masuk di DKPP, ada putusan mengenai itu, katanya ini tadi tegurannya lisan, betul atau bagaimana? Silakan Pak Ahmad. Terima kasih Yang Mulia, bahwa memang benar ada 2 aduan ke DKPP. Aduannya ada bukan persoalan netralitas, tapi soal profesionalitas, dugaan profesionalitas dalam melakukan penanganan pelanggaran. Oke. Yang pertama yang dikasih peringatan adalah hanya 1 anggota, yaitu divisi penindakan. Siapa? Peringatan divisi penindakan, yaitu Mas Aldo, panggilannya Aldo Rizani. Mas Azhar Rizani. Azhar ini tadi. Ya, yang pertama. Oke. Kemudian aduan yang kedua juga sama, dugaan soal profesionalitas di dalam penanganan pelanggaran, ya. Oke. Kemudian putusan di KPP adalah memberikan peringatan. Peringatan ini semuanya tentu tertulis semuanya. Tertulis? Ya, tertulis. Oke. Peringatan. Pak Bawaslu Provinsi ini yang hadir di sini, itu peringatan tertulisnya ada? Mohon maaf Yang Mulia. Pak Afhan, gimana? Mohon maaf, peringatan tertulis biasanya diberikan kepada Bawaslu RI untuk menyampaikan secara tertulis. Yang menyampaikan peringatan tertulis adalah Bawaslu RI. Oh, dari DKPP ke Bawaslu RI, terus Bawaslu RI kepada Bawaslu Provinsi. Kepada yang bersangkutan, ya, kepada provinsi. Ini Bawaslu Provinsi sudah mengirim surat kepada Bawaslu Kalimantan Selatan. Surat peringatan itu, teguran itu. Bawaslu RI sudah menyampaikan peringatan kepada pimpinan atau anggota, ketua dan anggota Bawaslu Provinsi Kalsel. Bisa kita mahkamah minta surat peringatan itu? Bisa Yang Mulia, tapi mungkin tidak. Kita harus siapkan dulu, kita koordinasi dengan sekretariat, nanti kita susulkan. Ya, nanti dalam waktu pendek, karena hari Senin sudah harus kita laporkan ke rapat pemusyawaratan hakim. Saya minta bisa segera diproses untuk kemudian di email, kalau enggak di fax ke mahkamah, ya. Siap, kami siapkan Yang Mulia. Ya, jadi setelah sidang ini selesai, atau sekarang aja Pak Afhan bisa memerintahkan ke sekretariatan untuk surat itu di fax ke mahkamah melalui kepanitraan. Oke, siap Yang Mulia. Ya, terima kasih Pak Afhan dan kawan-kawan yang memberikan keterangan. Silakan, Prof. Terima kasih Bawaslu, sudah cukup saya. Baik, terima kasih. Silakan Prof. Ini silakan. Menindaklanjuti Prof. Arief tadi, apakah betul Pak Aban ke Bawaslu RI? Pak Afhan masih ada lagi nih. Apakah betul? Apakah betul terkait dengan Komisioner Azhar Ridani, ya betul ya? Azhar Ridani itu
terdapat 2 teguran keras yang versinya berbeda. Jadi yang teguran keras itu hanya sekali untuk Azhari Ridani. Kemudian yang bersama-sama dengan ketua dan anggota 5 anggota ini peringatan yang ringan ke 5 anggota itu. Itu teguran keras itu terkait dengan pelanggaran apa itu, Pak? Profesionalitas. Soal dugaan profesionalitas di dalam menangani pelanggaran, laporan dugaan pelanggaran ya. Karena dia adalah sebagai koordinator divisi penanganan pelanggaran. Jadi hanya ada satu itu ya, tidak ada yang versi berbeda ya. Ya. Iya. Kemudian yang berikutnya untuk yang laporan tanggal 3 November itu terkait dengan apa namanya, apakah betul ada sanksi dari pelanggaran itu yang sifatnya diskualifikasi? Terima kasih yang mulia. Jadi sampai saat ini tidak ada putusan dari Bawaslu RI maupun dari Bawaslu Kalsel yang mendiskualifikasi pasangan calon. Jadi terkait dengan penanganan laporan yang terkait dengan laporan nomor 3 ya, tanggal 3 November itu kemudian tidak ada bentuk sanksinya yang bersifat diskualifikasi di situ ya. Tidak ada. Tidak ada. Ini saya hanya konfirmasi saja terkait dengan dalil. Terima kasih.